yang ayat pertama. Bu Windy tadi yang baca sekalian, Bu Windy. Bu Yulia silakan disiapkan Quran terjemahnya, diterjemahkan tuh Bu Windy, per kata boleh. Kakak. Saya, Pak. Ya, ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Kul katakanlah olehmu, ya ayyuha wahai al kafirun, orang-orang kafir. Ya, dilanjutkan Bu Widi, Bu Widi. Bu Widi. Ya. La a'budu ma ta'budun. La tidak. A'budu aku akan menyembah ma apa yang ta'budun kalian sembah. Mas Farhan. Lanjut di ayat ketiga Mas Farhan. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum dan kamu bukan abiduna penyembah ma'abud apa yang aku sembah. Bu Yulia ayat keempat Bu Yulia. Wala ana abidum ma'abattum. Wala ana dan aku tidak pernah abidum menjadi penyembah ma'abattum apa yang kamu sembah. Bu Uswah ayat kelima Bu Uswah. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ya, masih ada satu ayat lagi. Kembali ke Bu Windy lagi, Bu Windy. Udah ya? Apa ya? Sudah ya. Ini Pak Bu Uswah ayat kelima Bu Uswah. Bu Uswah ayat kelima. Oh iya, ya, Pak. Ya, coba Maaf. Bu Uswah ayat kelima. Kelima. Ya. Ayat kelima. Oh, iya. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu wala antum dan kamu tidak pernah pula abiduna menjadi penyembah ma'bud apa yang aku sembah. Ya, ayat ke-6 kembali ke Bu Windy. Lakum dinukum waliyadin. Lakum bagi kalian, dinukum agama kalian, waliya dan bagiku dini agama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini di surat ini, surat Al-Kafirun ini, sini ayat Tuhan ada angka 6. Ayatnya berarti 6 ayat ya. Ayatnya ada 6. Tartibua ini urutan kalau dalam mushaf gitu ya. Ini 109, tadi urutan ke 109. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada yang indah di sini dulu ya. Pertama, di sini ada la'budu mata budun. Tadi sudah diterjemahkan oleh Bu Widi. Aku ya, la itu tidak ya, a'budu ini fi'il mudhari ya, ya'budu karena aku jadi a'budu. Nah, di sini begitu a'budu gitu ya. Nanti di sini ada kalimat ana. Nah, ini pas a'budu bawahnya ana. Jadi di sini aku, di sini juga aku. Di sini ada wala antum, di bawahnya juga ada wala antum. Abiduna ma'abud, sama persis.
Nah, kalau ini la a'budu ma ta'budun. Bawahnya wala ana abidum ma abattum. Tadi Bu Uswah yang di ayat kelima ini dan tadi Bu Yulia di sini ketika menerjemahkan dan Mas Farhan ya sini ada kata tidak pernah. Nah, ada kata pernahnya. Nah, nanti kita bahas. Ya, nanti kita bahas itu. Kenapa muncul penerjemahan seperti itu. Kok tiba-tiba ada kata pernah, kata apa nanti ya. Padahal kalau dicari kamus a'budu ya aku menyembah. Kalau la a'budu berarti aku tidak menyembah. Di sini wala ana abidun, ana aku, abidun orang yang menyembah. Aku lakukan orang yang menyembah. Nah ini kalau ini sama persis. Baik. Sebelum sampai di sini ada kalimat lakum dinukum waliyadin. Nah, harusnya waliyadini. Lakum bagi kalian, dinukum agama kalian, waliya ini yaknya bermakna aku ya, ya mutakalim, dan bagiku dini agamaku. Ini harusnya ada yaknya. Nah, cuman yaknya tidak ditulis sebagai akhir ya, nanti waliyadin itu. Ini boleh ya, tidak ditampakkan itu boleh. Baik. Kata kalimat ini lakum dinukum waliyadin, untuk kalianlah agama kalian dan untukkulah agamaku, di surat Al-Kafir ayat 6. Ada yang semakna, maknanya hampir serupa masnya. Ini di surat Yunus ayat ke-41. Wa in kadzabuka fakulli amali. Nah, ini fakulli amali. Fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Ya, antum bari'una mimma a'malu wa ana. Nah, ini setiap ada kata ana bacanya pendek ya. Wa ana bari, itu salah. Wa ana bari mimma ta'malun. Jadi alifnya di sini nggak kebaca. Jika mereka mendustakan kamu, maka wa in kadzabuka fakul, maka sampaikan kepada mereka li amali walakum amalukum, bagiku ya amalku, bagi kalian amal kalian sendirilah, ya amalku amal kalian amal kalian. Yang aku lakukan ya biar aku nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah, kalian pun pertanggungjawabkan saja kalian sendiri di hadapan Allah. Antum bari'una mimma a'malu. Nah gitu ya. Kalian lepas, bariun itu lepas apa ya, lepas, kalau ini tidak ikut campur tangan ya, ikut campur tangan dengan apa-apa yang aku lakukan. Demikian juga wa ana bari mimma ta'malun, aku pun demikian ya, bari mimma ta'malun juga lepas tangan ya, tidak campur tangan, tidak ikut campur tangan, lepas tangan dengan apa-apa yang kalian lakukan. Itu di surat
Yunus ayat ke-41. Ada di Al-Baqarah juga ada. Lana, nah ini lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kalian amal-amal kalian. Nah ini setidaknya di tiga tempat ini ya, di tiga tempat ini memiliki kesamaan. Walaupun walaupun ada juga mufasir yang membedakan penggunaannya. Kalau lakum dinukum waliyadin, kalau sebagian mufasir yang membedakan penggunaannya itu untuk orang kafir. Jadi ya agama apa yang kalian percaya yaitu urusan kalian. Aku mempercayai dengan apa yang aku percaya dan itu urusanku. Gitu. Sebagian mufasir mengatakan begitu ya. Kalau yang lana a'maluna walakum a'malukum, atau di surat Yunus ini lakum amalukum antum bari'um mimma a'malu, ini untuk orang sesama orang muslim. Sebagian orang mengatakan begitu, mufasir ya, karena ya masing-masing nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Biarlah kami ini, aku ya akan mempertanggungjawabkan apa yang aku lakukan, karena yang aku lakukan ini semampuku, istilahnya gitu ya, sudah berpedoman dengan ilmu-ilmu yang aku ketahui. Ya kalau kalian kemudian berbeda pendapat, yaitu kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian yakini juga, nah, gitu ya. Ini sebagian mufasir membedakan dalil itu. Bapak Ibu sekalian, itu tadi ada istilah kafir ya. Kafir itu setidaknya ada namanya kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir warga negara, atau istilah kalau nanti menemukan di istilah lain namanya kafir kitabi. Kafir dhimmi atau kafir kitabi itu disebut sebagai kafir warga negara. Maksudnya apa? Ada orang yang tidak beragama Islam itu tinggal di negara Islam. Negara Islam itu ada misalnya Arab Saudi. Arab Saudi itu negara agama itu, ya. Arab Saudi. Nah itu negara Islam. Kalau Roma juga negara agama Katolik ya. Roma itu negara agama. Ada negara sekuler. Negara sekuler itu tidak mempertimbangkan agama dalam banyak hal. Ya, kalau negara agama menjadi landasan untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, kalau Indonesia bukan negara agama, bukan negara sekuler, tapi negara yang mengakui agama warganya dan mengatur. Nah, mengakui dan mengatur. Nah, jadi itu di Indonesia. Sehingga ya aturannya harus dengan aturan-aturan yang disepakati. Nah, itu ada nanti turunan-turunannya kalau kita belajar syariah, belajar hukum, itu nanti ada turunan-turunannya. Modelnya boleh nggak sih gitu? Nah, jelas boleh. Macam-macam ya. Cuman kalau turunannya nanti kalau mau mempelajari lebih dalam, tentunya di ilmu syariah. Nah, kalau kafir
dhimmi ini, kafir dhimmi atau kafir kitab itu, jadi karena begini menyatakan menjadi bagian dari negara agama tadi, Islam. Kemudian kalau orang bernegara itu kan sebagian haknya kan ini ya diserahkan kepada negara. Jadi itu orang bernegara itu begitu. Kalau kita belajar dulu belajar apa pendidikan kewarganegaraan, yang namanya warga negara ketika sudah mengikrarkan dirinya sebagai warga negara, maka sebagian dari haknya itu sudah diserahkan kepada negara untuk diatur. Nah, ini harus dipahami, banyak orang yang nggak paham. Jadi sudah menyerahkan itu, sudah mengikrarkan diri ketika menjadi warga negara. Menyerahkan sebagian hak tadi untuk diatur. Jadi ada hak-hak individu yang kemudian diatur oleh negara untuk kemaslahatan bersama. Nah, itu orang bernegara itu begitu. Nah, kafir dhimmi ini juga sama, menyerahkan sebagian haknya ya untuk mau diatur, mau mengikuti dengan apa tata cara yang berlaku di situ, antara lain misalnya harus ya mematuhi peraturan-peraturan yang ada dan lain sebagainya. Nah, karena sudah menjadi bagian dari warga negara, maka negara pun punya kewajiban. Kewajibannya apa? Menjaga keamanan. Jadi menjaga keamanan warganya itu bagian dari kewajiban negara. Hak itu hak apa namanya warga. Makanya ada penegak hukum ya, berbagai macam penegak hukum kalau di Indonesia itu dalam rangka tadi menjamin keamanan hak. Makanya kalau misalnya ada yang mengganggu hak akan bisa lapor hukum dan sebagainya. Bernegara itu begitu. Nah, karena kafir dhimmi juga melakukan itu, maka negara juga punya kewajiban terhadap dhimmi tadi. Bahkan Nabi kan pernah juga bersabda kan, man adza dhimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti dhimmi, kafir dhimmi, itu sama saja menyakiti aku, karena beliau bertindak sebagai negara tadi. Kewajibannya diantaranya, kewajiban dhimmi itu ya membayar pajak dan sebagainya, itu ada kewajiban-kewajiban. Nah, yang kedua ada macam kafir muahad namanya. Kafir muahad itu orang kafir yang kemudian sudah melakukan ikatan perjanjian dengan negara maupun dengan orang Islam, misalnya perjanjian perdagangan, ya perjanjian apa kalau masa Rasulullah pada saat itu melakukan perjanjian menjaga keamanan bersama misalnya, itu ada namanya muahad. Nah, kafir dhimmi, kafir muahad ini terlindungi, sama-sama terlindungi. Ada lagi yang namanya di sini kafir mustakmin. Nah, kafir mustakmin. Kafir mustakmin itu orang, misalnya ini saya tulis di sini ada utusan, ya. Utusan, misalnya utusan negara kafir yang kemudian diutus untuk menyampaikan apa namanya, misalnya surat atau apa ya ke negara Islam. Nah, itu namanya mustakmin. Dia harus dijaga, ya, dijaga keamanannya. Makanya waktu apa namanya,
ketika utusan Rasulullah pada saat itu Sayyidina Utsman ya ke negara waktu itu masih Mekah, belum apa namanya belum futuh ya, kan dikabarkan dibunuh. Padahal utusan orang Mekah yang ke Madinah pada saat itu dia amankan, aman gitu. Itu sempat menjadi salah paham dan hampir terjadi peperangan juga pada saat itu. Nah, yang keempat ada istilah kafir harb. Harb itu orang kafir yang memang memusuhi, ya, orang kafir yang memusuhi orang Islam. Nah, ini dari keempat istilah ini yang boleh diperangi, yang keempat, ya, kafir harb itu. Kalau yang tiga, nah, nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, ini bahkan Rasulullah saat hijrah itu, hijrah ke Yasrib, ini kan pernah ya saya cerita ya. Jadi Rasulullah itu ketika sudah diperbolehkan, diizinkan oleh Allah untuk hijrah, nah kemudian Rasulullah itu kan datang ke rumahnya Abu Bakar ya, datang ke rumahnya Abu Bakar menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa Rasul ini sudah diizinkan oleh Allah. Nah, beliau berdua kan menyusun strategi, menyusun dengan perencanaan yang matang supaya aman ya, supaya aman. Ini saya cepat saja cerita ini karena pernah saya ceritakan. Nah, itu Rasul dan sahabat Abu Bakar diantar oleh orang kafir juga. Rasulullah nggak tahu jalan karena menurut perencanaan beliau ini harus melewati jalan yang tidak biasa dilewati ketika orang ke Madinah, dari Mekah ke Madinah atau sebaliknya. Nah, maka pada saat itu mencari penunjuk jalan, namanya Abdullah bin Uraikid. Waktu itu Abdullah bin Uraikid itu masih kafir. Jadi melakukan perjanjian, kerjasama dan sejenisnya itu sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebelum sampai ke ayat ya, ini harus dipahami dulu. Kata kafir, tadi saya beberapa kali menyebut istilah kafir ya, ada paling tidak empat. Ada kafir dhimmi, kafir mu'ahad, ada kafir musta'in, ya, musta'min ya. Musta'in, kalau musta'in itu namanya pembantu, yang orang yang bantu. Musta'min, yang dijaga keamanannya. Dan kafir harb, nah, itu istilah kafir semua. Nah, kata kafir sendiri dan tentunya dengan susunan yang berbeda ya. Kalau di dalam ayat ini kan kafirun dan macam-macam lah yang pengambilan istilah kafir itu. Ini diulang paling tidak ada 525 kali di Quran itu. Maknanya beda-beda. Ya, maknanya itu macam-macam, ada lebih dari 5 model. Ini saya tunjukkan ada 3 saja diantaranya. Kalau misalnya ada yang kafir yang disebut dengan arti yang tidak beriman, ada yang istilah menutup diri. Nah, kafaro itu menutup memang aslinya. Nah, ada yang tidak syukur, itu kafir itu. Kita sering hafal itu ya. Di surat Ibrahim ayat ke-7 ya, ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, itu ada kafir. Ya, kalau kalian kufur, nah itu kata kafir. Itu artinya tidak bersyukur, bukan kafir yang tidak beriman. Jadi kalau istilah kafir begini,
kita harus pahami dulu, maksud saya, tidak semua yang disebut kafir itu kemudian artinya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Macam-macam artinya ya, banyak. Penyebutannya juga banyak. Nah, kita mulai nih. Ini tadi kita bicara tentang istilah kafir. Nah, sempat juga ada apa pembahasan ya waktu itu ya. Kalau di Indonesia ini kemudian istilah kafir itu karena memang kadangkala orang itu menyebut kata kafir untuk menghina orang lain. Sehingga kalau misalnya ada kesepakatan jangan digunakan, itu karena alasan-alasan tadi ya, kemanusiaan dan lain sebagainya itu. Walaupun di dalam Al-Qur'an juga memang kata tersebut disebut, digunakan. Nah, tapi kan implementasinya dalam kehidupan masyarakat yaitu muamalah. Nah, muamalah itu nanti ada cara-cara tertentu. Baik, saya mulai untuk ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, qul, katakan, sampaikan gitu. Katakan Muhammad, yang diajak bicara Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad. Tapi Nabi itu jujur kan, kemarin kan setiap kata kul itu saya teringat betapa jujurnya beliau, suruh ngomong ya ngomong gitu. Jadi ini menunjukkan kejujuran beliau. Wahai orang-orang kafir, ya ayyuhal kafir. Kalau ayyuha ini juga boleh, tapi ada iya ini menggambarkan ya memang bisa membuat sebuah makna keseriusan ya. Wahai orang-orang kafir. Nah, sungguhnya kata kafirun ini memang harusnya ya mencakup semua orang kafir, harusnya. Tetapi konteks bicara pada saat itu, lawan bicara dalam ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi ini Allah memerintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan orang-orang kafir karena sesungguhnya orang kafir ini sudah kehabisan cara untuk menahan Rasulullah. Jadi Rasulullah diminta untuk berhenti dakwah. Ya, berhenti dakwah itu. Jadi yang didatengin paman Abu Thalib. Jadi kalau di Mekah itu, di Arab lah umumnya ya, di Arab itu memang biasanya kalau bukan tokoh besar itu biasanya ada penjamin. Siapa orang-orang yang menjamin? Ya, penjaminnya siapa? Istilahnya kalau di dalam akademik itu pembimbing. Siapa pembimbingnya ini? Sehingga kalau misalnya ada hal-hal yang memang harus diluruskan, itu harus diingatkan, itu yang diingatkan adalah pembimbingnya atau penjaminnya. Kita ingatkan dulu. Baru kalau jadi penjaminnya dikasih tahu supaya ngasih tahu orang yang dijamin. Istilahnya kalau orang di dalam hukuman ya, masa tahanan itu kan ada penjamin kalau misalnya tidak perlu ditahan. Nah, itu kalau ada yang jamin jangan ditahan, di luar saja, misalnya saya jamin pokoknya tidak kabur. Nah, itu kalau ada penjamin boleh dalam kasus-kasus tertentu ya. Cuman kadang-kadang kalau kasusnya memang
sangat penting yang nggak bisa paling nggak tidak mengkhawatirkan, mungkin ya nggak juga, tapi umumnya boleh. Nah, di Arab itu terjadi, itu menjadi adat. Nah, penjamin Rasulullah itu paman Abu Thalib. Makanya kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian ini sering dengar, kok paman Abu Thalib terus yang didatengin orang-orang kafir. Ya memang pertama beliau orang terpandang. Dua, beliau paman Rasul. Tapi esensinya karena beliau ini penjamin Rasulullah, orang yang jamin. Jadi orang-orang tokoh-tokoh seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan lain sebagainya itu ya istilahnya sederajat lah ya. Yang kemudian kalau misalnya ada apa-apa dari Rasul, ya yang dimintain pertanggungjawab paman Abu Thalib. Nah, sempat satu hari itu paman Abu Thalib pernah bimbang juga karena terus didatangi orang-orang kafir kan. Bahkan pada saat itu ceritanya sampai orang-orang kafir ini mengancam, ya, kalau kamu tidak bisa ngasih tahu keponakanmu ini, ya sudah, berarti nanti kalau bisa terjadi apa-apa jangan salahkan kami, dan mungkin kami akan membawa pasukan yang besar, dan mengancam. Paman Abu Thalib pernah sempat mulai bimbang, kemudian dipanggil Rasulullah. Makanya Rasul pernah juga beliau menyampaikan, seandainya mereka bisa mengambil itu matahari di tangan kananku atau rembulan di tangan kiriku, aku gak akan berhenti ya, karena ini kan perintah Tuhanku, perintah Allah. Nah, di situ menguatkan paman Abu Thalib lagi, sehingga sudah berarti meyakini kebenaran beliau, maka Rasulullah kemudian memperoleh izin kembali. Nah, orang-orang kafir ini sudah kehabisan akal, ya, kehabisan cara, ditawarin perempuan, milih perempuan mana, tawarin jabatan, mau jabatan apa, mau jadi pimpinan apa, udah tawarin berbagai macam, bisa sampai terakhir tadi ancaman dan sebagainya. Akhirnya ya mereka tidak bisa memberhentikan, maka ditawarkan, ya udah kalau gitu gantian saja lah. Gimana kalau misalnya kita gantian menyembah? Setahun aku nyembah, ya, kamu nyembah Tuhanku dulu setahun, nanti tahun depan ganti aku yang akan menyembah Tuhanmu, gitu. Jadi ini cara-cara mereka untuk mencari cara gimana caranya supaya Rasulullah ini berhenti. Nah, kemudian turun ayat ini, ya, sampaikan pada orang-orang kafir bahwa la a'budu ma ta'budun. Nah, aku tidak akan, nah itu, aku a'budu ini aku menyembah, ada lanya, jadi aku tidak akan menyembah apa yang terus kalian sembah. Ini menggunakan fi'il mudhari itu, faidahnya antara lain kalau menggunakan fi'il mudhari, kan ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Fi'il madhi itu kata kerja yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu sudah selesai dilakukan. Nah, kalau fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan bahwa pekerjaan itu sedang dilakukan atau akan dilakukan. Kalau fi'il amar itu kata kerja perintah. Nah, fi'il amar. Nah, fi'il mudhari itu antara lain menunjukkan bahwa faedahnya itu kalau ada kalimat susunannya dengan menggunakan fi'il mudhari itu lil istimror itu terus menerus. Jadi kalau dalam konteks ini ya berarti saya
tidak akan, sekarang dan seterusnya. Nah, gitu ya. Sekarang dan seterusnya, aku tidak akan menyembah. Nah, di sini menerjemahkannya, aku tidak akan menyembah. Karena yang tadi sekarang dan seterusnya itu kan tidak akan. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, apa yang kalian sembah. Nah, itu ada berhala-berhala dan sekutu-sekutu mereka lah ya. La a'budu ma ta'budu. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah, wala antum abidu nama a'bud. Demikian juga kan, dan kamu juga. Nah, ini sedikit, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Di sini menerjemahkannya begitu karena begini. Saya baca dulu ya sampai bawahnya. Itu Allah semata tidak ada sekutu baginya. Ini lafadz ma ini lafadz ma bermakna man. Gini, maksudnya begini. Kalau dalam bahasa Arab, man itu untuk digunakan untuk yang berakal. Kalau ma itu digunakan untuk yang tidak berakal. Nah, karena man itu digunakan untuk berakal, maka bisa juga memasukkan yang tidak berakal. Tapi kalau ma itu tidak bisa memasukkan man, maka di sini ma ini bermakna man. Jadi, dan kamu bukanlah penyembah apa ini, jadi man gitu maknanya, apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak pernah menjadi, ya beda ya tadi ya. Nih, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, la abudu kalau di sini. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yakni aku tidak akan melakukan penyembahan seperti kalian. Dengan kata lain, aku tidak akan menempuh cara itu dan tidak melakukannya. Sungguhnya yang aku sembah hanyalah Allah sesuai dengan apa yang disukai dan diridhoinya. Ini nanti saya jelaskan. Di sini sama. Wala, nah ini ya. Tadi sama dengan wala antum. Ini wala antum. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ini kalau di sini menerjemahkannya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah di sini. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kalian tidak mau menuruti perintah-perintah Allah dan dalam beribadah kepadanya, melainkan kalian telah membuat-buat sesuatu dari diri kalian sendiri, sesuatu sesuai nafsu kalian. Mak gini, Bapak Ibu sekalian, walaupun ini kelihatannya berulang, tetapi tidak ada di dalam Al-Quran satu kalimat pun yang sia-sia. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang berulang-ulang. Berapa kali? 19 ya. Nah, itu punya makna yang berbeda-beda. Di sini juga maknanya berbeda-beda. Jadi di sini ini namanya jumlah fi'liyah. La'a'budu ma ta'budun ini fi'il, ya bukan fi'il mudhari ya. Kalau yang di sini jumlah ismiyah, isim. Nah, dhamir itu isim. Beda antara ayat ketiga dan ayat kelima, beda. Ya, antara ayat ketiga, antara ayat kedua dan ayat keempat ini beda. Ayat kedua dan ayat keempat. Ayat keempat ini memberikan penekanan bahwa Rasulullah itu tidak pernah menyembah, baik dari dulu sampai nanti itu Rasulullah tidak pernah menyembah
sesembahan yang mereka sembah. Nah, kalau yang di ayat 2-nya ini memberikan respon terhadap permintaan orang kafir yang meminta agar Rasulullah mau gantian melakukan ibadah, menyembah Tuhan mereka, ya. Jadi berbeda. Walaupun kalau diterjemahkan letterlek hampir mirip. Nah, sama ini ayat ketiga dan ayat kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Nah, ini wala antum ayat ketiga, abiduna ma a'bud, dan ayat kelima wala antum abiduna ma a'bud. Ini juga menggambarkan, kalau saya gambarkan begini. Kalau al-insyirah, nanti kita insya Allah sampai al-insyirah ya, mudah-mudahan saya. Itu inna ma'al usri yusro. Fa inna ma'al usri yusro. Yusronnya 2 kali. Ya, yusro. Itu karena dibaca karena wakaf ya yusro. Tulisannya yusron. Nah, yang pertama al-usri itu pakai al. Ma'al usri. Yusronnya itu tidak menggunakan al. Jadi inna ma'al usri yusron dan fa inna ma'al usri yusron, itu tulisannya. Itu beda. Yusron yang awal dan yusron yang kedua, yang berikutnya ini itu beda. Nanti saya akan jelaskan insya Allah pada ketika pembahasan. Itu beda juga. Apa bedanya nanti kita bahas. Nah, ini menggambarkan juga bahwa sesembahan yang dimaksud ini, bahwa kalian bukan penyembah aku yang apa yang aku sembah. Kalian bukan penyembah Allah. Nah, di sini ini menggambarkan yang pertama tadi, kalian itu bukan penyembah Allah. Yang kedua ini, kalian tidak akan pernah juga menyembah Allah. Nah, ini begini. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada 4 mufasir ya, 4 mufasir yang menjelaskan yang berbeda tapi hampir mirip. Tapi masing-masing kemudian menyampaikan bahwa sesembahan yang dimaksud dari ayat 3 dan ayat 5 itu memang apa yang dimaksud di situ adalah Allah, tetapi mereka bukanlah penyembah Allah dan mereka tidak akan pernah menyembah Allah. Yang dimaksud ini adalah orang-orang kafir yang memang dari hidupnya sampai akhir hayatnya tidak pernah menjadi orang yang beriman. Nah, ini jadi ayat ini itu bukan semua kafir Quraisy juga, karena kafir Quraisy itu akhirnya juga ada yang beriman kan. Nah, ini untuk orang-orang kafir yang sampai akhir hayat tidak beriman. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ayat ketiga ini penyembahan tentang Allah. Kalian tidak akan menyembah Allah, zatnya Allah. Kalau ayat yang kelima ini, kalian tidak akan mengikuti perintah Allah. Jadi yang ketiga tadi kaitannya dengan penyembahan terhadap Allah. Ayat yang kelima ini menggambarkan bahwa orang-orang kafir itu tidak hanya sekedar tidak menyembah Allah, tapi mereka juga tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Jadi beda, gitu ya. Nah, ini Quran tuh begitu indah sekali. Jadi malam hari ini kita bukan membongkar juga ya, mempelajari
Lakum dinukum waliyadin. Nah, waliyadin ini tadi ada yaknya harusnya. Nah, tapi yaknya dibuang itu boleh. Untukmu agamamu ya sudah. Akhirnya lakukan saja apa yang kalian yakini. Dan aku akan melakukan apa yang menjadi agamaku, jalanku. Agama itu jalan. Ya, jalanku akan aku ikuti jalanku ini. Dan ya ini kan istilahnya kayak apa? Bukan toleransi ya. Sesungguhnya bukan toleransi, tapi ini perintah Allah yang kemudian memberikan batasan kepada orang kafir untuk tahu bahwa Rasulullah tidak akan mengikuti dan menuruti keinginan mereka. Ini satu. Yang kedua, lakum dinukum waliyadin ini menggambarkan batasan bahwa jalan yang ditempuh oleh Rasulullah itu berbeda dengan jalan yang mereka ikuti. Nah, tapi kesini dibuat dalil toleransi nih. Ya udah lakum dinukum waliyadin lah gitu ya. Ya sudahlah. Ya. Baik, ya Bapak Ibu sekalian, ini sudah menunjukkan 8:30 lebih ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Kita akhiri sama-sama dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan sehat terus ya. Ini lagi musim banyak orang sakit. Malam ini tadi juga wafat seorang Habib, ya Habib Ali Abdul Rahman nih, beliau juga baru wafat ya, Masya Allah. Kemarin saya jabiran terus nih, mulai 2021 ini sudah berapa ya? Lebih dari 10 ya tokoh-tokoh besar. Ya mudah-mudahan semuanya sehat terus